Pemirsa Ruang Tengah, kembali lagi di program kesayangan kita semua. Tidak terasa ya pemirsa, sebentar lagi kita umat muslim akan merayakan hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Seperti tradisi di negara Indonesia, Hari Raya Idul Fitri disambut dengan berbagai macam cara, mulai dari mempersiapkan baju lebaran, kirim-kirim makanan ke sanak saudara, hingga kirim hampers untuk keluarga dan teman-teman. Siapa di sini yang masih bingung nih mau kasih hampers lebaran apa ke keluarga dan teman-teman? Di Ruang Tengah kali ini kita akan berbincang-bincang dengan bisnis owner hampers lebaran nih. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi pemirsa di rumah kan? Eits, tapi bukan Ruang Tengah namanya kalau enggak menghadirkan bintang tamu lainnya yang luar biasa. Selain bisnis owner hampers, kita juga kedatangan bintang tamu spesial dari Badan Amil Zakat Republik Indonesia. Tentunya untuk memberikan informasi-informasi penting terkait pembayaran zakat. Wah, pasti perbincangan hari ini benar-benar luar biasa ya. Jadi penasaran deh, kalau gitu yuk kita saksikan Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Edisi Ramadan. Masya Allah. Ramadan. Kita kan udah menjalani puasa di bulan Ramadan ini cukup panjang ya. Kita sudah memasuki, wah udah mau lebaran. Kita sebentar lagi mau lebaran, guys. Wah, nggak kerasa ya. Kerasa kok, kerasa. Kerasa saya. Kira nggak kerasa. Saya kerasa. Tapi menyenangkan kan Menyenangkan, Ramadannya. alhamdulillah. Pertama kita harus bersyukuri kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Kita masih diberikan kesehatan. Betul, masih bisa puasa sampai hari ini juga. Iya, betul. Insya Allah sehat-sehat terus sampai lebaran, sampai mudik, sampai balik lagi ke Jakarta. Amin. Sama urusan masing-masing lah ya. Tapi sebelum mudik jangan lupa dong, mendekati hari lebaran kita tuh punya kewajiban sebagai umat muslim. Aku tahu. Apa? Termasuk ke dalam rukun Islam. Yaitu zakat. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, apakah Asput? Antara bisnis dan juga zakat. Itu dia. Business and zakat, yo. Yo, jadi kita akan kedatangan tamu Ya. yang cocok banget sama kita. Ini kan antara bisnis dan juga zakat. Ini berarti ada dua elemen. Iya. Ada bisnis dan zakat. Dan Iya. kita kedatangan bintang tamu untuk keduanya. Iya. Yang pertama yang mau kita undang adalah yang bisnis dulu. Iya, tapi nanti kita Nanti. mau ngobrol-ngobrol dulu Oh, iya, di betul. bangku ini ya kan. Mal, kita tuh kan kalau mau menjelang Lebaran atau Idul Fitri itu kan banyak tradisi-tradisi unik. Betul. Apalagi orang Indonesia ya kan. Tuker uang. Tuker uang, iya Lagi bener. pada rempong tuh orang-orang di luar. Iya, karena kita Pada tuh nukerin duit. sangat excited untuk menyambut Iya. hari kemenangan, bener Oh, gak kalau sih? keluarga gue kan di rumah kan pakainya dolar. Oh, wow. Jadi gue nuker uang bukan receh gitu. Jadi apa? Justru ya rupiah ke dolar. Ih, amazing. Karena di rumah gue kan banyak bule. Oke, alright. Jadi udah nggak pakai kantong-kantong kecil tuh udah nggak pakai ya? Kan nggak boleh dilipat kalau dolar. Oh iya, bener ya. Iya kan? Ditarik lagi ya. Iya benar. Angpau. Kita ada tradisi pertama nih pemirsa. Jadi dari seluruh negara itu memang juga punya tradisinya masing-masing. Nggak cuma ya. Indonesia doang Nggak cuma berarti. Indonesia doang. Kita ke negara pertama yaitu negara India. Ada tradisi ini nih pemirsa. India. Kita lihat ya. Oke. Jadi di India itu ada tradisi di mana namanya adalah Chandrat. Jadi ini merupakan tradisi masyarakat Muslim India yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke. Tradisi ini tuh dilakukan saat di malam takbiran. Mirip-mirip kita sih ya. Iya betul. Di tradisi ini dia ngapain? Jadi mereka ini nggak hanya berkumpul, mereka tuh akan berbondong-bondong untuk membeli pakaian baru dan keperluan Idul Fitri keesokan harinya pemirsa. Oh, di H-1. H-1 malam-malam malam Ini takbiran. jadi kalau kita lihat di videonya kayak ada pasar kaget gitu berarti ya? Iya nih, ya kan lebih uniknya lagi toko-toko yang buka di pasar tersebut bisa sampai buka
waktu dini hari pokoknya. Oh berarti sampai malam-malam buta tuh dia masih buka pada... Iya, karena tuh pada malam itu memang orang-orang tuh akan berburu pakaian, perlengkapan lain. Terus ya perempuan-perempuan di sana akan berkumpul dan bersama-sama membuat hiasan Pakai henna. tangan atau henna. Jadi tangannya pada rame tuh di hari Idul Fitri ya. PRJ kali itu tangan rame. Maksudnya apa sih? Untuk tampil cantik paripurna di hari raya Idul Fitri dong Iya, Kamal, ya betul, 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 kan? Tuh rame banget di sana tuh ya. Ada minum segala macam. Betul, beli sarung, beli kopiah tuh. Beli sepatu. Tapi kalau mereka pakai henna-hennaan, oh kalau henna kan boleh nggak kena. Henna boleh. Henna kena air nggak apa-apa soalnya. Nggak apa-apa, Gue tadi boleh. mikir mereka kalau pakai henna di malam harinya, Ngapusnya gimana? iya enggak besok paginya kan takutnya kehapus justru. Oh iya, kan kalau henna itu nggak langsung kehapus. Iya bener. Ya kan? Dan nggak apa-apa tetap bisa sholat. Bisa sholat, boleh. Lupa aku. Jadi kalau di India kan India ada kayak gitu. tradisi seperti itu. Coba kita ke negara kita. Oh, Kalau di tukar Indonesia uang. biasanya tukar uang baru ya kan. Yeah. Nah jadi mendekati Hari Raya Idul Fitri, tradisi menukarkan uang baru ini sudah ada sejak zaman kerajaan Mataram Islam bahkan. Wow. Jadi zaman dulu banget. Zaman Mataram Islam sudah ada dan sampai sekarang tidak terpisahkan untuk urusan nuker duit ini menjelang hari raya. Iya, jadi permintaannya tuh banyak banget. Bahkan Bank Indonesia sendiri juga sampai menyediakan tempat untuk masyarakat bisa menukarkan uang pecahan baru melalui yang namanya mobil kas keliling. Tapi sekarang harus online tahun ini. Jadi harus daftar. Daftar online dulu, baru lo ke mobil kelilingnya BI. Betul. Gitu. Tapi kalau buat aku sih, aku nggak penting uang baru atau uang lama. Iya. Yang penting banyak, ya nggak sih? Itu betul lagi. Bener. Mau lecek kayak apa kayak yang penting banyak. Yang penting banyak. Uang baru kalau dikit buat apa? Lanjut, kita ke tradisi selanjutnya yaitu masih di Indonesia. Ini adalah tradisi yang sekarang-sekarang ini lagi hype ya. Betul. Sebelumnya sebenarnya kita tuh lebih kenal dengan nama parcel. Jadi hampers ini tidak hanya memiliki makna sebagai buah tangan, tapi Ya. juga sebagai bentuk silaturahmi. Nah jadi bintang tamu kita hari ini pemirsa berkaitan juga dengan hampers lebaran. Nah. Ya kan? Tapi kita lihat dulu ya profil dari Profilnya. bintang tamu kita hari ini dia. Sesuai dengan janji nih pemirsa Ruang Tengah, bintang tamu kali ini merupakan seorang business owner dari salah satu tempat makanan hits di Jakarta. Ini dia, Sweet and Tasty Jakarta. Ownernya yang bernama Shirley ini kerap membagikan berbagai macam hidangan-hidangan manis yang cocok banget nih untuk jadi hamper saat hari raya nanti. Lihat aja tuh, berbagai macam jenis puding dengan bentuk yang cantik benar-benar menarik perhatian mata ya pemirsa. Wah, kalau lihat puding yang begini sih nggak rela ya kalau mau dimakan. Rasanya pengen dikasih pengawet untuk dipajang. Hehehe. Makin penasaran deh sama bisnis yang satu ini. Apakah omsetnya makin melonjak ya di Ramadan kali ini? Kalau gitu, langsung aja yuk kita ngobrol bareng sama Kak Shirley. Dan sudah bersama kita yaitu Kak Shirley. Halo, apa kabar Kak? Baik. Wah, Kak Shirley ini adalah salah satu bisnis owner yang bergerak di bidang kuliner ya kan, khususnya Ya. makanan-makanan yang manis gitu. Betul. Nah, nama bisnisnya Kak Shirley adalah Sweet and Tasty. Sweet and tasty. Yes. Oh berarti ini nggak cuman hampers Ramadan ya? Bisa macem-macem. Bisa. Natal juga nanti bisa Bisa. bikin gitu. Tergantung event. Dan spesialitinya bukan puding doang atau puding doang? Ada puding, ada cookies, Oh, ada oke. brownies. Kebetulan yang lagi di bawah puding semua Iya. buat Ramadan. Oh, lucu sekali. Karena biasa orang cari buat takjil ya, buat bukber gitu. Oh, iya, Mereka iya, cari iya, dessert, iya. lebih ke dessert sih. Iya, dan yang seger-seger ya puding ya. Iya. Berarti emang fokusnya di yang Puding. manis-manis aja. Itu bisnis ini udah berapa lama? Dari 2017, November 2017, Udah cukup lama juga ya. lumayan. 7 tahun. Awalnya udah lebih. langsung per hampersan atau kue kering dulu Enggak atau dong, apa? puding biasa aja. Oh awalnya tanpa puding hiasan. biasa. Oke 2017 tuh. Iya. Terus? Lalu 2021 mulai bikin yang sayap tuh, yang buat Christmas, Ah iya. Angel Wings. Oke. Dari situ customer minta lah puding tema. Bisa nggak tema kuromi, tema cinnamoroll. Oh, oke. Oh berarti basicnya dulu puding duluan ya? Puding. Baru beralih atau berkembang ke kue-kue yang lain. Iya. Oh gitu. Tapi emang berarti penggemar puding itu banyak ya? Banyak. Mereka mungkin pengganti cake ya. Karena Iya mereka sih. udah bosan sama cake, jadi mereka
Sekarang ke puding sih, lebih ke puding memang. Gue sih karena lebih effortless ya makan puding tuh. Kayak langsung Dibanding kue tertelan gitu iya, ya. gitu, nggak pakai kunyah repot kan, glek gitu doang. Kalau aku sih mikirnya kayak lebih seger gitu loh ke tenggorokan, Iya, sama kan dingin-dingin ada gimana seratnya. gitu. Kalau puding katanya kan bagus buat panas dalam Kalau segala cake kan macam. biasa ada krimnya ya. Ah. Kalau ini kan langsung potong, langsung makan, nggak ada krim, orang iya, nggak betul. takut juga. Nggak repot kan pokoknya Iya. effortless, betul. Puding enaknya gitu. Tapi Tapi kenapa Shirley fokusnya ke puding? Karena suka puding juga kah atau gara-gara? Saya dulu suka banget makan puding. Gitu. Habis merit kan di rumah terus tuh, bosen. Cari kegiatan lah. Bikin puding. Bikin puding, terus berusaha jual-jualin ke teman-teman dulu awalnya. Terus dari mulut ke mulut dari situ. Habis itu dari Instagram online. Dan berkembang terus sampai akhirnya punya toko offline sendiri. Iya. Oke, berarti awalnya cuma dari iseng-iseng di rumah aja. Iseng di rumah aja karena nganggur berat. Best ini best. Dan sekarang antusiasme masyarakatnya pasti udah luar biasa sekali Luar ya. biasa. Apalagi menjelang acara-acara besar gitu. Satu hari bisa ngurus berapa orderan, Kak? 400 sampai 500 lah. Karena kita juga udah kitchen kita udah nggak kayak kitchen biasa ya, kayak setengah pabrik gitulah. Iya, Karena udah kayak ada template-nya gitu iya, ya. udah kayak suami kan juga di restoran juga ya, main di restoran juga. Jadi kitchennya memang ditata sama dia. Tapi sehari Kayak- 500 puding. Iya bisa. Oh, Keluar. dari dong. berbagai size ya kali ya. Iyalah. Ada yang kecil, ada yang Iyalah. segede-gede gini. Aku pikir 500 tuh segede gini semua. Enggak lah. Range harga gimana Range tuh? harganya? Terus harga kita dari 200 sampai 1 juta. Oh, enggak turun itu? Dari 200 enggak ke bawah? Enggak dong. Ke atas dong. Atas dong. Tapi jual slice gitu nggak sih maksudnya? Ada yang- enggak. Oh, enggak. Tapi kita jual yang kecil-kecil. Yang Oh, yang kecil kecil. segini-segini, Iya. yang kayak untuk Yang- personal. Iya, kayak Iya. personal makan. Kalau yang 1 juta tuh yang kayak apa, Kak Shirley? Yang kayak begini dia 2 tingkat dan itu tergantung hiasannya juga sih. Yang 2 tingkat itu kalau hiasan kita ikutin harga hiasan juga. Jadi dari harga puding kita tambahin lagi harga hiasannya, harga packaging. Jadi kita sesuaiin. Misal pun 2 tingkat yang gini yang agak gede, tapi harga hiasannya nggak gitu mahal, kita juga nggak charge-nya terlalu mahal. Iya. Kalau ini by order juga nih si lampu-lampu ini tuh By sama order, ngapain? cuman kita kasih free ke mereka kalau misalkan buat ulang tahun. Kan Oh, lebih iya, meriah iya, gitu iya, ya. Iya bener-bener unik sih, unik banget. Dan kalau anak-anak pasti seneng banget ini lihat ini. suka. Nanti si konsumen ini biasanya ada yang pengen custom bener-bener full gitu atau biasanya kombinasi? Karena aku ngebayangin untuk ngebentuk puding harusnya lebih susah daripada ngebentuk cake ya. Karena kan dia lebih Sebenarnya sama tuh aja. Sama aja sih, lebih ribet cake menurut aku. Oh iya? Karena dia kan pakai krim gitu ya. Ah. Kalau ini kita dicetak di loyang, habis itu kita hiasin sama kayak topper-topper kertas. Kalau mau minta yang mainan 3D baru kita kasih yang 3D. Lebih simpel sebenarnya Lebih berarti. simpel sebenarnya. Oh. Ini berarti bawahnya kosong atau dia juga? Dia juga. Oh dia juga kan? Iya. Oh iya benar. Terus ini kamu bikin juga apa beli? Oh iya beli. Oh ada beli, ada yang Beli, bikin. beli, gitu. ya. Soalnya ini kayaknya dari ini, Asmut. Es krim. Es Iya, krim. krim. Iya, Oh. benar-benar. Jadi Nanti perlu kita ngobrol-ngobrol lagi kreativitas. deh sama Kak Shirley ya. Yes, Satu. boleh. Setelah yang satu ini kita akan ngobrol tentang bisnisnya dan ternyata bisnisnya ini Kamal cuan abis. Iyalah 500 terus ada yang harga sejuta. Penasaran kan? Kita akan gali-gali lebih dalam, makanya tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, sebelum kita lanjut nih ngebahas tentang puding-pudingnya Kak Syah. Dan bisnisnya juga. Dan bisnisnya juga. Kita mau lihat dulu nih, ada foto-foto hasil karya dari Sweet and Tasty. Ini dia pemirsa. Nah, ini juga lucu ada banget ini. Al-Qur'annya, gemas. Ada kayak dummy Al-Quran gitu. Heeh. Jadi emang dibikin menarik banget ya hiasan-hiasannya. Nah itu kalau masjid-masjidnya yang kayu gitu kan lumayan pricey itu. Iya, iya. Tapi kan pilihan orang ada kan. Iya. Jadi Oh bisa kayak gitu juga. bisa. Itu yang polos yang biasa. Iya. Bisa sesimpel itu juga maksudnya. Iya bisa Wow, bisa. ini cantik banget. Ini canggih banget. Ini Itu puding semua. Oh, ini puding Puding semua. Puding semua itu. sampai atas-atasnya. Atas-atasnya itu yang kayak krem itu puding. Karena ada cetakannya.
Oh itu yang sejutaan kali ya? Oh enggak, Oh, itu enggak, justru. 550. Oh, malah kalau puding semua malah bisa lebih murah. Ya kan Justru yang lebih mahal sih hiasan-hiasan ini. Oh gitu. Tapi cantik-cantik banget sih emang. Iya, bagus Terlihatnya tuh tadi. bahkan tidak seperti puding loh. Betul. Seperti cake. Ada yang seperti Kalau- buke bunga. Iya, Kalaupun itu itu buke tadi gue bunga lihat itu. kayak hiasan, ternyata dia puding. Nah itu dia hasil karya dari Sweet and Tasty-nya. Melihat hasil Kak karya Shirley. tadi, gue ngeliat ini jadi simple loh. Iya yang lainnya. Karena ternyata terserah dia mau bikin serumit apa atau sesimpel apa. Ternyata puding itu bisa dibikin complicated loh. Iya. Ada yang mirip cake, ada yang kayak buke bunga tadi. Iya betul. Ya ampun. Ada yang katanya dia tadi semuanya puding. Iya. Yang kayak buke bunga itu. Jadi ini bukan hanya makanan ya menurut aku, ini lebih ke art ya. Wah keren sekali. Kata-kata lo tuh bener-bener Parah. luar biasa. Kita pengen gali lebih jauh soal bisnis juga Iya, kan? bener. Sebenarnya kan. Ini berarti konsumennya dari berbagai kalangan dong. Iya. Dari mulai anak-anak sampai orang Orang tua, dewasa. iya. Yang paling sempat bikin pusing tuh ada requestan tertentu dari konsumen nggak? pasti Apa? Waktu itu masih inget nggak bentuknya apa? minta mainan jam Rolex lah. Ya Jam cari Rolex, gitu? iya mainannya cari di mana kan nggak bisa. Oh mainannya, dia butuh hiasannya. Iya, di toko cari kagak ada. Di toko hijau, di toko oran kagak Nggak ada. ada, oke. Ya saya printin aja pakai kertas. Dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau juga ya udahlah. Yang Nggak penting ada temanya lagi ya. itu gitu. Oh, oke. Berarti hiasan kamu dapetin dari apa namanya toko-toko yang existing ya? Iya, Hampir nggak ada yang kamu bikin sendiri. enggak. Seperti ini tuh sebenarnya hiasan dinding. Oh iya, tinggal dimodifikasi aja. Iya, tinggal digunting, dipotong, Terus dikasih ditaruh. lem Iya. ininya. Oh, Kenapa gitu. saya pilih pakai yang kayak gitu? Karena simple. Jadi kalau pesanan banyak, tinggal ditancap aja. Iya sih. iya Sama nggak mengganggu si pudingnya juga. Iya. Jadi cuma 2 titik kecil gitu kan. Iya, soalnya gimana pun juga kan puding nih basah nih. Orang kalau kebanyakan mainan juga pasti agak Risih jijik gitu ya. Iya. Oh iya jijik sih ya Iya, bener-bener. kalau beda sama cake. Kalau Kue. cake kan di atas Kering. krem tuh. Ah. Jadi kremnya itu yang mungkin mereka juga buang. Jadi mereka nggak terlalu risih kalau cake ya. Kalau puding mereka Iya sih. Ini kalau kita angkat aja misalkan ada banyak banget bekas iya bolongannya itu kan jadi kayak iya. Nggak sempurna ya? Iya, nggak Iya. genah aja makannya. Nggak genah. Jadi kayak ih bekas apa ini gitu. Iya. sih. Nah ini kan Kak Shirley kan udah berapa hampir 8 tahun ya. Ya Tahun 2017. ini 8 tahun. Awalnya promosinya dari mulut ke mulut, tapi kalau sekarang dipromosinya di mana aja Kak? Dulu sempet aku endorse semua food blogger makanan ya, Oh, oke. hampir semua. Terus ada waktunya aku tone down, jadi kayak aku Instagram ads aja pada saat itu. Tapi sekarang aku juga udah mulai endorse lagi, cuman nggak sebanyak yang dulu. Kalau dulu kan kita masih merangkak ya, Ya, jadi ya. butuh ini itu dan semuanya diterjang. Kalau sekarang berarti apa? Tinggal bikin promo-promo event atau apa gitu aja kali ya? Promo Sama si saya hampir nggak ada Instagramnya aja? sih, Instagram aja Menghidupi Instagram aja iya, berarti? sama di toko aja sih ada Iya. barang ready stock gitu. Orang pasti bakalan nanya customer meskipun mereka belanja online ya, yang ready hari ini apa, yang bisa dikirim sekarang apa, kayak begitu aja sih. Apa sih kalau ngomongin menunya berarti apa yang biasa? Kan pasti ada nama-namanya dong? Banyak. Apa salah satu yang paling laris apa? Coklat macchiato, polkadot. Coklat polkadot macchiato. Wow. Itu paling best seller kita. Coklat polkadot macchiato. Tuh ya pemirsa kalau mau Pesan sweet and tasty, mau trial dulu ya udah coklat polkadot macchiato. itu yang best sellernya. Nah Best kalau seller. yang Kak Shirley bawa ke studio ruang tengah kita, boleh dikenalin nggak apa aja nih Kak? Karena ini lagi bulan Ramadan, harus ada hijau. Kita pakai anggur muskat, bawahnya rasa white lychee. White lychee. Yes. Oke. Terus ini rasa kopi, Sorry bentar di bawahnya berarti ada lecinya apa enggak? ada kayak di dalamnya. Oh ada. Ada potongan lecinya kita. Iya, kelihatan tuh gua soalnya tuh. Ya. Oke, terus ini? Ini rasa kopi karena biasa orang untuk pesanan lebaran ini kayak begini, orang biasa juga cari kopi karena ngantuk lah, apalah, Ya, ini saya inilah, ngantuk nih. itulah. Jadi Ngiler banget liat kopi. ini. Habis itu yang itu ada lychee melon. Leci melon. Yes, karena Oke. ini lagi lebaran kan orang pasti cari buah-buahan ya. Iya, biar Buka segar. puasa ya biar segar. Iya sih. Serat juga soalnya. Ini kayaknya kalau ngelihat kayak gini ngiler banget ya Mal ya. Tapi Ya kita nggak bisa harus nyobain guys. tahan-tahan. Belum Buka puasa maghrib. masih lama.
Seger banget ini kelihatannya. Tapi ngomong-ngomong nih kalau kita ngomongin soal bisnisnya Kak, katanya ada yang bilang bahwa bisnis dessert itu adalah bisnis yang tidak akan pernah mati karena selalu dibutuhkan. Iya. Ya, seperti Kak Shirley sendiri tiba-tiba sudah 8 tahun ya Kak Shirley ya. Tapi Kak Shirley setuju nggak sih bahwa bisnis dessert itu memang ya mudah gitu menjalankannya atau? Menjalankannya nggak mudah yang pasti. Ada jatuh bangunnya lah, ada di saat saya juga waktu itu nggak mau lanjutin lagi. Karena capek ya. Karena capek, terus Hasilnya. belum lagi ntar dimarahin customer, capek banget kan. Terus si suami juga kerja di F&B dia ada restoran. Jadi dia itu kayak yang lebih ngingetin saya yang lebih kayak udahlah kerja itu di mana-mana juga capek kayak gitu. Ya, yang encourage berarti yang support ya. Dimarahin orang ya udahlah kan ya namanya salah kayak gitu-gitu. Tapi kan kadang-kadang meskipun salah kita udah minta maaf kadang-kadang kan customer ada yang nggak terima kan masih nyecer terus itu yang bikin kesel sih. Tapi kalau tadi yang Asmut bilang, insya Allah ini salah satu bisnis yang nggak bakal mati, bener nggak? Amin mudah-mudahan ya Amin, Kak. amin. Sampai sekarang masih sih. Karena dari kita kecil sampai kita tua begini, Selalu puding masih ada. ada kan? Masih ada. Cuman masih terus-terusan Berevolusi aja. Berevolusi. Makanya Modelnya kita kan beda-beda. ini modelnya dibagusin Dibagusin terus, di-update beda-bedain terus ya, terus ya, di-update inovasi terus. ya. Iya, diinovasi terus. Ada yang pakai Soalnya fla kalau- berarti kan? Ada yang pakai fla tapi untuk edisi lebaran nih kita karena kalau misalkan buat kirim kalau Oh dia iya, minta jangan. fla baru kita kasih karena kan enak kan. Iya, Jadi iya, iya. mereka carinya yang Seger. buah, Yang yang kering segar. aja. Terus dikasih fla lagi kan susu lagi, vanilla lagi. Mereka enak. Oh iya iya. Sama fla kan nggak tahan lama ya. Iya. Bisa betul. basi cepet dia. tahu banget sih mal. Aku suka puding dengan fla. Iya kan? Iya. Kayaknya puding itu hampir semua orang nggak ada yang nggak suka deh, Iya, ya kan? betul sih. Salah satu kudapan favorit gitu. Nah, ngomong-ngomong soal bahan baku nih, kan di momen-momen menjelang lebaran ini biasanya kan ada kenaikan-kenaikan harga Ya, gitu ya. betul. Kalau sebagai bisnis owner itu gimana menyiasatinya? Apakah menaikkan harga produknya? Kalau aku sih lebih pilih menaikkan harga daripada aku menurunkan kualitas. Oke. Jadi aku ikutin harga market daripada aku cari yang murah-murah terus kualitas pudingku nggak konsisten seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi aku memang ikutin. Jadi mau harga berapa ya udah aku naikin. Aku percaya itu bakalan ada marketnya sendiri gitu. Jadi kalau customerku yang lama-lama mungkin dia ada beberapa kali lah pindah-pindah mungkin coba yang lain-lain lagi. Tapi at the end juga pasti balik lagi ke aku. Berarti sekarang karyawan sudah berapa? Ada 18 18. Iya, Kebanyakan di toko berarti ya? di Atau toko. di kitchen justru? Di kitchen sama di toko. Di toko ya. Di- Semua di toko semua. Iya semua. Berarti yang online pun di handle-nya dari toko itu ya? Iya. Oh, Kita udah semua di kirain situ. ada di kitchen juga di rumah. Oh enggak, ada toko dulu di khusus toko. rumah. Justru dulu di rumah. Terus kita ada sempat sewa sendiri dulu di PIK karena ruko yang sekarang belum Jadi serah terima waktu itu Oh, oke. ke ini COVID. Yap. Kalau sekarang Jadi, udah punya sendiri punya berarti sendiri, ini. Oh enak iya. sekali. Karena salah satu margin yang menggerus margin tuh salah satunya kan sewa ya. Iya, Kalau bisnis tuh benar. rese banget tuh sewa tuh. kalau sekarang udah ada sendiri jadinya Nggak udah perlu sewa. full ya. Full aja, betul. Tapi katanya bahan baku yang Kak Shirley pakai juga bukan hanya bahan baku yang ada di sini ya, tapi impor Kita- juga. Iya, impor. Coklatnya udah pasti import. Coklat buat apanya? Puding Buat toppingnya coklat. atau buat puding Buat coklatnya? pudingnya di dalamnya. Oh iya. Coklat macchiato-nya itu justru. Emang kenapa dengan kalau nggak impor? Apakah nggak ada? Heeh. Rasanya beda atau piye? Beda. Oh, Kurang pekat. Oh, gitu. iya, Jadi iya, ya, iya, kurang iya, juga iya. ya. Sebenarnya kalau misalkan kasat mata pasti sama aja lah semuanya. Cuman beda aja. Pasti ada bedanya. Berarti sudah ada satu brand tertentu yang selalu dibeli setiap bulannya untuk Iya, stok. Iya. Oh. Dan pasti brand itu aja sih. Nggak pernah ganti-ganti ya? Nggak pernah. Nanti kalau iklan aku tanya brand. Oh iya. Karena penasaran gue. Coklat impor. Kepo banget. Nah, ini nih pasti pertanyaan yang pengen banget kita tahu ya kan. Yaitu? Boleh nggak sih Kak di-spill omset dari bisnis ini? Ya kan? Kira-kira Lo kisaran mau ngitung berapa? hartanya dia ya? Mau naker. Enggak dong, kan ini kan kita udah tahu harga Iya, iya, harganya iya, ya. iya, iya. Kira-kira omsetnya setiap
bulan kali ya? Bulan atau enaknya apa ya? Bulan atau minggu ya? Bulan aja ya. Bulan Bulan aja. aja. Kira-kira Maksudnya yang ya? omset event atau omset Semua average aja per bulan rata-rata omsetnya untuk bisnis F&B ini yang berarti share baru punya satu cabang nih berarti kan, tapi online juga berapa range-nya kira-kira? range-nya kalau misalkan bukan lagi event itu 900 sampai 1,3. M. Yes. Omset ya. Tapi kalau event ya dikali aja 3-4 Kali. 3-4 kali lipat. Iya, 4 kali Oh, lipat. oke. Karena setiap hari kita ada di postingan di Instagram juga. Kita foto berapa itu kan ada juga tuh Ya. di highlight semua ada. Dan hampir Cuman- setiap akhir pekan kayaknya ada event ya? Entah ulang tahun kayak, entah... Cuman kalau misalkan enggak lagi event lebaran atau apa gitu ya masih oke lah, masih Oh, kayak cuman event yang dimaksud tuh event-event yang puluhan. occasional Ya, kayak begitu. Occasional yang kayak Kalau ulang tahun mah hampir tiap minggu ada ya? Imlek, ada. Iya kan? Itu nggak dihitung event tuh. Apalagi berberan, itu nggak event. Yang ulang tahun aja nggak dihitung event, Bu. Ya, yang event itu kita ini event ya, tuh yang kayak begini nih, yang Lebaran. lebaran, Natal, terus apalagi sih liburan. Kalau Natal itu kan dari awal Natal sampai Sampai tahun baru selesai. sampai tahun baru kan. Jadi dia tuh mereka kirim-kirimin hampers Panjang tuh. ya. Terus habis itu ntar pas mau malam tahun baru mereka ada makan bersama, biasanya pesen Iya, lagi betul. tuh. Kalau ini kan eventnya sebulan nih full puasa. Oh, iya, betul, Kirim-kiriman, selamat berbuka puasa, selamat menunaikan Oh, iya, ibadah iya, iya, puasa, iya, 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 bukber sama temen di Betul. kantor Lebaran. gitu. Lebaran lagi, ngirim lagi. Nah, Idul Itu Faizin. sebulan full. Jadi kira-kira omsetnya itu sekitar 1, sekian M kalau tidak Kalau nggak banyak ada event, event. tidak ada event. Tapi kalau ada event silakan dikali 3 atau 4. Berarti Wow. 3 M-an. Sekitar itu. Ya, Kalau sebulan. gitu, aku mau minta ajarin Kak Shirley untuk bikin puding. Aku mau jual Iya, di aku rumah. juga. Aku udah nggak mau lagi ngaduk semen, aku mau ngaduk puding. Kalau ngaduk semen omsetnya nggak seberapa. Kak Shirley boleh nggak minta ajarin kita untuk Boleh membuat dong. puding? Boleh ya? Boleh dong. Kalau itu aku ambil bahannya dulu ya, Mam. Sekarang nih. Iya dong. Ya Kita Allah harus kontan banget orangnya. bikin bisnis Nggak puding. sabar pengen kaya ya. Nah, ini loh aku udah bawa pudingnya. Tukang Kamal juga udah ada kan? Udah, ini kan kamu yang bawain juga tadi, Iya, ini segala benar. macem. Ini berarti puding untuk kita hias. Iya. Kita hias ya, coba. Kak Shirley ya. Aduh, jadi Aduk grogi. ya. Ada ininya nih. Sama ownernya langsung nih dipantau ya Ini kan. gue nggak tahu yang mana yang import nih ya. By the way, Ada orang-orangannya. itu ada orang-orangan dan ini ada emas ya. Ini emas 24 karat nih. Oh iya, itu keren. Ini katanya bisa dimakan ya? Bisa dong. Tapi Food bisa grade. ditabur juga, food grade. Bisa. Oke. Jadi ini edible. Kita Oke. boleh nih ya. Jadi ini yang kamu beli itu orang-orangannya doang, kamu tempelin stick, Iya. kamu lem dan- sendiri iya. gitu kan? Oh iya, iya, oke, oke. Oke. Ayo Mal, kita mau bikin apa? Ayo. Kak Kita nggak Shirley. mau minta anjuran dia dulu, mau Oh, iya, benar. gimana? Gue nggak tahu kalau gue asal tuncep-tuncepin mah. Yang gede dulu. Takutnya Oh iya jelek. bener. Oh iya bener, ini ceritanya. Ada masjid. Ada Coba masjid. orangnya di mana? Oh iya benar. Jadi Oh, kalau berarti ada ini permasalahan masjid- layout ya? Iya. Coba. Ada masjid berarti orangnya di samping gak sih guys? Ya coba. Terus ada Quran sama beduk juga, jangan lupa loh. Masya Allah, lengkap sekali ini semuanya Ini ya. sepasang dong upin-ipinnya. Oh iya benar. Quran dan beduk ya. Ini dia di samping deh, tuh. Ini beduknya di mana beduk? Ini dia sambil mau azan kali ya. Nih. Dah. Oh ini yang lagi baca Quran. Ah salah gua. Aku kasih emas Kenapa boleh dia gak? mah baca Quran sambil main gendang? Cabut aja. Cabut aja. Ini aja nih yang main Nah, gendang ya sambil udah. masjid. Ini yang baca Quran di sini. Oh. Beduknya. Oh iya masih ada beduknya ya? Oh iya, orangnya 2 ya? Orangnya 2 deh. Oh salah nih gua. Biar ada temennya. Iya. Nih di sini. Tapi ininya kosong. Sambil Lagi dia aja deh. membaca. Coba ntar ada ini ya gini. Itu apa? Oh gitu. Oh iya sih lucu banget. Oh ya dia tinggal ini dia dikasih di belakang ya. Selesai. Coba dari depan keren nggak punya gua? Lumayan. Keren. Ya gua lumayan. Berapa kayak gitu? Punya nunjuk-nunjuk. Nancep-nancepin doang ya. 8 juta kan? Uang makannya cepeceng boleh lah. Cepet-cepet. Lumayan loh. Cuma nunjuk-nunjukin doang. Ayo kamu kita harus kasih lihat ke Oh iya pemirsa dong, hasil hasil karya karya. kita.
Dan by the way, puding gua adalah puding gula merah alias gula aren. Wow, Iya kan? kamu punya lo bagus deh. Bagus lah, gua. Ini punya aku tuh. Punya lu biasa kan? Enggak lah, punya aku tuh lihat berjejer tuh. Ya kan? Pas Kibra punya lu. Punya gua nih kayak di kampung. Kalau ini puding Quran. puding apa ini Kak Shirley? Lumut pandan. Tuh, ini lumut Itu pandan. gimana sih bikinnya? Sampai ada kayak gerjel-gerjel Ada genjel di dalamnya begitu? Ada tekniknya dong. Wes, Wes, rahasia banget bu. Jadi ini kalau udah dihias kayak gini udah siap kita kirimkan kepada teman-teman sebagai Iya. hampers, ya kan? Kalau aku mau kirim ini buat temen aku, range harga berapa nih kayak begini doang? Yang itu 450. Ya udah, ini mau aku foto, mau beli nggak 450 gitu ya? Oh iya. Iya, iya kan? Oh berarti kalau gue mau ngambil margin gope dong? Iya, Mau beli nggak coba. gope? Iya, lumayan kan, Gua dapat gocap. 50.000. Iya betul. Tapi cantik banget ya, kita Yes. kirim ini tuh pasti yang nerima seneng gitu pemirsa. Ah. Nah tadi kan kita udah berbincang-bincang dengan business owner yaitu Kak Shirley seputar bisnis dessertnya yang cuan banget. Dan cocok juga buat jadi opsi hampers lebaran. Betul ya sekali. kan? Tapi kayaknya nggak afdol deh kalau kita juga tidak membahas kewajiban kita sebagai umat muslim ketika menjelang lebaran. Zakat. Makanya nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Ya Kak Celia, nanti kita balik lagi. Tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Masih dengan tema kita hari ini yaitu antara bisnis dan juga zakat. Dan sesuai janji kita sebelumnya bahwa ruang tengah ini sudah kedatangan tamu yang luar biasa untuk menjelaskan kepada kita kewajiban umat muslim ketika sudah mendekati hari raya, Yaitu ya kan? zakat. Yaitu zakat. Kita sudah kedatangan Bapak Faisal Qasim selaku Direktur Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional dan juga Bapak Hasbi selaku Direktur Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL Badan Amil Zakat Nasional. Halo, selamat datang Bapak. Datang bapak-bapak. Apa kabar Pak? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Nih, Bapak sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, boleh nggak Pak kita dijelaskan terlebih dahulu wewenang dari Basnas sendiri seperti apa? Ya, kewenangan Basnas dalam mengelola zakat pertama adalah memastikan pengumpulan zakat dari masyarakat, baik sumbernya zakat perorangan, individu maupun zakat badan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menetapkan besaran zakat secara nasional. Itu adalah menjadi kewenangan Basnas. Dan yang ketiga adalah memastikan pendistribusian zakat itu sesuai dengan penerimanya. Karena zakat itu sifatnya khusus. Dari sumber yang khusus, maka didistribusikan juga harus sesuai dengan kriteria penerimanya. Itu tugas oke. dari Basnas. Basnas. Nah Kalau secara pribadi ini berarti ini beda divisi ya bapak-bapak ya? Ya, Ya, kami beda direktorat. Kalau Pak Hasbi, Betul kami di R&D-nya. R&D, R&D-nya Basnas. yang Research and Development. Yes, betul. Oh ada R&D-nya Basnas? Ada. Jadi kantor saya? jadi Karena- tugasnya apa nih Pak? Iya tuh. Ya, karena kan gini, Basnas ini lembaga negara Heeh. dari pemerintah Indonesia membentuk namanya Badan Amil Zakat Nasional untuk melayani zakat umat muslim di Indonesia. Dan ini sifatnya nasional, bukan hanya di Jakarta, tapi dari mulai Aceh, Sumatera, Sulawesi, Papua, itu Basnas bertanggung jawab atas semua pengelolaan zakat di Indonesia. Maka karena cakupan yang luas dan tugasnya yang menasional, maka kita perlu ada satu direktorat kajian sendiri yang nanti bagaimana untuk berinovasi, mengembangkan sampai tujuan zakat itu tercapai. Nah, tujuan zakat seperti apa? Di Undang-Undang Zakat tertuang sebetulnya. Ada dua tujuan kenapa pemerintah membentuk Basnas ini. Yang pertama supaya pengelolaan zakat ini efisien dan efektif. Yang kedua supaya zakat ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Maka tadi di antara program kita juga ada bencana. Ya. Ada, tapi tim khusus lah, tim bencana. Nah Oke. itu.
Itu untuk R&D-nya gitu ya. R&D-nya kita mengembangkan zakat ini se-Indonesia ini. Ya, ya. Kalau Bapak berarti apa tuh tugasnya, divisinya? Kalau tugas di kami, di saya nih pengumpulan. Jadi sumber zakat itu semuanya harus kita layani dengan baik. Mulai dari merencanakan pengumpulan, ada targetnya, bagaimana melaksanakannya, bagaimana. Udah nggak door to door kan Pak, apa masih? Sudah tidak. Sekarang online semuanya ya? Sekarang online. Tidak ada yang mau menunaikan zakat kemudian datang ke kantor, sudah tidak ada lagi. Semuanya adalah bersifat online. Oh, Gitu. oke. Kalau boleh tahu Pak, rata-rata pengumpulan zakat nasional gitu ya, kita bicara uang berapa banyak sih? Kalau per tahun atau mungkin angkanya per bulan atau apa? Ya, kalau bicara pengumpulan dana zakat secara nasional itu tahun 2024 tuh sekitar 41 triliun. 41 triliun. Ya, itu nasional. Itu Basnas doang atau semuanya? Jadi Oh, itu total seluruh berarti. pengelola zakat, seluruh organisasi pengelola zakat. Termasuk organisasi yang non pemerintah. Betul. Kita sebut namanya lembaga amil zakat. Jadi Basnas dari mulai pusat sampai ke daerah dan juga lembaga amil zakat. 41. Ya. Kecil apa gede itu? Kalau dari sisi potensi masih kecil sebetulnya. Kecil ya? Kan Iya. itu 280 juta jiwa loh. Iya. Yang produktif separuhnya bisa jadi. Betul. Jadi harusnya mungkin sampai ratusan atau mungkin ribuan triliun juga bisa jadi ya. Menambah kalau potensi kita zakat itu setahun 327 triliun. 327 triliun baru Baru terrealisasi terkumpul 41 triliun. Oh gitu. Nah, tetapi tadi meskipun dari berbagai lembaga, payung utamanya Basnas. Ya. Karena kita yang mempunyai kewenangan dalam hal secara nasional gitu. Tapi bukan berarti uang dari lembaga-lembaga itu dikumpulin ke Basnas enggak ya? Enggak. Cuman koordinator aja. Dilaporkan ke Basnas. Oh gitu. Gitu pun. Itu secara Laporan jumlah. ke Basnas bukan ke Samsat. Lu salah lagi lu. Lapor zakatnya ke Samsat. Kok ke Samsat sih? Gue ke RT. Gara-gara at-at gitu kan bikinnya. Bukan. Tapi Mal, sebelum kita nanya-nanya lagi itu kan tadi udah jumlahnya ya. Yes. Kita tuh harus tahu dulu loh sebelum menunaikan, kita harus tahu hakikatnya dulu ya nggak sih Oh Pak? iya, betul. Kan itu rukun Islam yang keempat Pak. Tapi zakat sendiri tuh sebenarnya hakikatnya apa Pak? Boleh Iya. dijelaskan Pak? Hakikat zakat itu pertama bukan soal finansial sebetulnya, tapi lebih kepada pertama adalah mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ditunaikan adalah rizki atau uang, maka itu juga bentuk kedekatan dan bentuk rasa syukur dari rizki yang diberikan, kemudian didistribusikan kepada yang berhak. Tidak semua di dalam harta kita itu milik kita. Ya. Tapi ada milik orang lain yang itu kemudian menjadi syariat zakat atau hakikat zakat yang harus ditunaikan oleh kita semua, oleh kaum muslimin. Gitu. Itu Untuk mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa berarti. Betul. Baik untuk yang memberi maupun yang menerima berarti. Betul. Oh. Itu hakikat yang pertama dari sisi ibadah. Yang kedua itu dari sisi kemudian menjaga keseimbangan ekonomi. Jadi kesenjangan itu kalau dengan adanya hakikat zakat syariah yang kemudian ditetapkan, ini akan membantu bagaimana kemudian kesenjangan ini bisa kita tutup dengan adanya dana zakat yang ditunaikan. Gitu. Gitu. Nah, yang ketiga adalah tentunya hakikat zakat adalah ingin semua yang diberikan Tuhan ini mendapatkan keberkahan. Jadi tidak ada orang yang menunaikan zakat itu kemudian berkurang hartanya, tetapi janji Allah itu akan ditambahkan, akan berkembang, akan berkah. Maka itu zakat orang-orang yang kemudian disiplin, orang-orang yang menjaga ketaatan dengan membayarkan zakat, itu semuanya janji Allah itu akan diberikan keberkahan baik dari hartanya, yang kedua baik dari yang menunaikannya. Ya, kalau dia basisnya individu maka kembali kepada pribadinya. Kalau dia menjadi donatur atau pembayar zakat dari perusahaan, dari badan, maka perusahaannya juga terus berkembang. Ya, biar berkah lah kurang Biar lebihnya berkah. gitu ya. Betul. Tapi kalau ngomongin pribadi nih, saya, Asput gitu, kewajiban zakat yang melekat tuh apa aja sih? Yang kita tahu kan cuman zakat ini, penghasilan, Ya. zakat mal ya namanya itu ya? Ya. Ya, zakat mal. Terus saya pikir tuh gara-gara saya Kamal. Jadi zakat mal, ada zakat put. Beda ya? Enggak ada ya? Beda dong. Oke. Apa aja tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Iya, zakat itu terbagi kepada dua macam ya, dua bagian. Pertama zakat fitrah.
Itu hanya ada di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada zakat fitrah. Yang kedua ada namanya disebut zakat mal. Zakat mal itu ada macamnya, ada zakat emas, ada zakat penghasilan, ada zakat perdagangan, ada zakat peternakan, ya. Kemudian ada zakat yang sekarang ini ada namanya zakat saham. Oh, sekarang saham Iya, ada zakatnya. betul, betul. Jadi berkembang terus bagaimana kemudian dari harta ini yang dikembangkan oleh manusia, kemudian juga ketika bicara mengenai masuk dalam kategori harta yang wajib zakat itu juga terus berkembang. Oh, oke. Itu mal. Berarti dua itu aja. Cuman mal kategorinya banyak. Ya, di mal itu kategorinya banyak. Sampai ada namanya zakat temuan, zakat rikas, Apa itu? zakat barang temuan. Barang temuan. Iya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu di rumah kita, di pekarangan kita atau di luar itu, kemudian ada katakanlah emas, Ya. maka itu juga diwajibkan untuk dikeluarkan zakat. Dan ini yang paling besar zakatnya nih, 20% 20% dari dari nilai nilainya. yang kemudian dinilai nanti itu berapa. Gitu. Lo pernah nemu sesuatu nggak di rumah lo? Pernah? Akhirnya ada zakatnya nggak? Rongsok aja. Nggak ada nilainya, orang sampah. Rongsok ya. Tapi menariknya Itu namanya zakat rongsok. itu tidak semua harta kita kena zakat. Oh Nggak gitu semua Pak. harta kita kena zakat. Tidak semua nggak harta. kenapa? Jadi zakat itu definisinya dikeluarkan dari sebagian harta tertentu, kemudian ada ukurannya tertentu, ada syaratnya, ada nisabnya, takaran minimal wajib zakat. Kemudian dia harus berumur atau masanya harus 1 tahun, itu yang disebut haul. Oh. Dan yang ketiga, definisi zakat itu adalah penerimanya tertentu. Jadi ada khusus penerima dari dana zakat itu memang tidak semuanya boleh menerima zakat. Ya. Nah, kalau rumah kita nih yang kita tempati, Mobil udah zakat. ya itu kena zakat nggak kira-kira? Enggak, tapi Enggak. kena PBB dia. PBB. Kena pajak. IMB. Jadi Ya itu benar, tapi nggak kena zakat itu iya ya. nggak kena. Tapi kalau sudah punya lebih dari 1 rumah dan rumah itu disewakan, ada hasilnya. Iya. kena Nah itu zakat kita hitung kalau dia nanti mencapai nilai nisabnya itu, maka dia harus keluarkan. Karena ada harta yang bertambah. Bener ya, itu yang sering orang lupa kali ya, selain zakat penghasilan ya. Iya. Karena kalau kita pelaku ekonomi di sektor tertentu itu ada zakatnya semua tuh, hampir semuanya gitu kan. Iya. Beda lagi sama zakat penghasilan Betul. dari bulanan kantor gitu Betul. misalnya. Makanya tadi kriterianya banyak zakat mal. Iya. Sekarang zakat penghasilan kena zakat. Iya. Terus kita punya usaha perdagangan, Iya. lain lagi hitungannya. Jadi semuanya Gitu. ada hitungannya Semuanya ada masing-masing, Pak, hitungannya, ya? jangan sampai lupa. Tapi sebenarnya aku penasaran, zakat, sedekah, infak, Ah, itu itu kadang-kadang bedanya dibingungkan tuh. apa? Ya, tadi zakat itu pertama definisi zakat dihitung dari sebagian harta kita yang sudah memenuhi syarat. Waktunya itu harus 1 tahun lewat. Jadi kalau sudah 1 tahun baru dia kena wajib zakat. Ya. Yang ketiga adalah penerimanya tertentu. Itu definisi zakat. Kalau infak, ini sifatnya dia tidak ada takaran harus bernilai berapa harta kita. Jadi boleh kita belum mencapai nisab zakat, kemudian kita mau keluarkan harta kita. Nah itu masuknya infak. Jadi tidak ada batasannya. Minimal pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan dia tidak mesti nunggu kaya. Jadi kalau kita Contoh punya infak berarti apa Pak? contoh infak, Ah. ya dari harta yang kita nih bersumber bukan dari hanya penghasilan, kita dapat rezeki dari mana saja. Uang bisa juga? Boleh, uang boleh. 1.000, 5.000 itu 1.000 infak. boleh, boleh. Itu Itu infak. nggak ada nominalnya. Nggak ada nominalnya, teman sasarannya tertentu juga nggak? Penerimanya juga lebih umum. Bebas. Nominalnya Beda lebih dengan- umum, lebih luas daripada zakat. Oh, lah itu mirip-mirip sedekah dong. Nah, Iya. Beda sedekah lagi. ada lagi. Oh beda lagi. Sedekah itu dia tidak harus bersifat materi. Membantu orang. Sarung itu boleh sarung. Sarung maksudnya infak. Oh iya materi materi. sebenarnya benar. Iya. Senyum, senyum. Senyum, Iya. sedekah. Lo lagi kasih sedekah nih buat Itu mulu sedekah lu. Lu bosen. Memindahkan duri di jalan, Itu sedekah. sedekah. Mensupport orang yang sedang kemudian butuh nasihat. Oh yang maksudnya. menyenangkan Betul, orang lain gitu betul, ya. betul. Lah berarti kita bedainnya gimana itu infak atau sedekah kalau bentuknya duit? Jadi kalau uang sepanjang itu kemudian tidak kita keluarkan dengan syarat zakat tadi, itu masuk kategori infak. Infak. Ya. Dan bukan sedekah. Ya, sedekah
bisa. Kalau sedekah itu kan sebetulnya yang banyak dominan dipahami dari sisi definisi itu adalah yang banyak yang sifatnya non materi. Iya. Oh gitu. Soalnya mohon maaf ya, kan kalau kita dengar orang-orang yang membutuhkan itu, "Pak, Sedekahnya, sedekahnya, Pak," gitu. Berarti kalau senyum aja ya. Apa? Senyumin aja ya. Iya, padahal senyumin aja Iya. bener. Saya udah sedekah nih. Gitu. Iya. Kebanyakan Kamu nggak senyum tahu. juga. Ya bukan sedekah sih kalau kebanyakan senyum. Kalau kebanyakan senyum namanya kalau nggak salah ini Pak, pelit. Pak, namanya. Sebelum Oh, kita gitu lanjut, kita ya. ada headline berita nih, Pak. Ya. Kita mau lihat dulu bareng-bareng ya. Oke. Ini dia. Basnas Republik Indonesia tetapkan zakat fitrah 2025 sebesar Rp47.000. Ya. Ini harus ditentukan setiap tahun ya, karena inflasi dan kawan-kawan ya, karena beda-beda. Ya. Nah, penentuannya tuh seperti apa, Pak? Ada hitungan-hitungannya kah? Oke, jadi setiap tahun Basnas itu mengeluarkan secara rupiahnya untuk sebagai panduan umat muslim dalam melaksanakan ibadah zakat fitrah. Ya. Jadi tadi kan zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan khusus di bulan Ramadan dengan nilainya ataupun jumlahnya Tertentu. Dan zakat fitrah ini, kalau tadi di zakat mal itu ada nisabnya, Pak. Ya. Ada nisabnya, ada batas minimalnya berapa terkena zakat. Tapi fitrah itu basisnya jiwa. Setiap mereka yang punya jiwa, maka ada kewajiban zakat fitrah. Bahkan kata ulama, bayi yang dalam kandungan pun yang sudah diberikan nafas lebih dari 4 bulan itu sudah wajib zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah ini nilainya 2,5 kilogram makan pokok. Nah, di kita itu kan beras. Ya. Maka itulah yang menjadi patokan zakat fitrah kita, dan setelah melalui kajian dan penghitungan di kami, maka ketemulah angkanya di 47.000 untuk wilayah tahun ini untuk wilayah Jabodetabek. Ya. Ya, begitu. Jadi ini zakat fitrah tadi. Ya, ya. Nah, gitu. Saya terakhir bayar Jadi zakat silakan. fitrah itu, oh iya benar. Berarti sempat ada 30.000 dulu Ya, gitu kan? ya, Tergantung sekarang. harganya Tapi saat sebenarnya itu aja. Ini pilihan, apakah bayar zakatnya ini bisa langsung bentuknya beras 2,5 kg ataupun dalam bentuk uang. Nah, ini juga Basnas juga memfasilitasi Ya. bagi Bapak Ibu yang ingin menyalurkan zakat fitrah, mungkin nggak sempat nih ya, kayak Mbak Kak Put ataupun Kak Kamal. Aduh, saya nggak sempat nih. Nah, bisa membayarkannya via Basnas. Oh gitu. Langsung nanti buka website basnas.go.id, nanti di sana ada channel pembayaran zakat fitrah. Bisa langsung online, transfer ke situ. Tinggal kiris ya. Klik ataupun transfer berapa? 47.000. Selesai itu satu orang. Oh, iya, Kalau 2 orang tinggal kali 2 selesai. Nanti kita yang akan membelikan beras dan salurkan langsung ke mustahik yang berhak. Tapi afdolnya beras atau makanan pokok Lebih atau baik uang? apa? Sama-sama Kalau afdol. untuk fleksibilitas kan mendingan uang sebenarnya. Sama-sama afdol. Nah. Tapi kalau misalnya kita langsung, biasanya zakat itu kan kayak ada akadnya gitu ya. Ada Kalau ya. memberikan Iya, langsung. kalau zakat biasanya fitrah ada aku doanya langsung tuh, kita soalnya. Bener. Jadi Nah, kalau memang online gimana? Pak? perbedaan zakat dan yang lain itu, kalau zakat harus ada pernyataan takyid yang jelas bahwa ini adalah Dari si zakat pemberi. kita. Kadang-kadang ada masyarakat yang menyampaikan ini dari saya. Nah, dalam hatinya dia itu zakat, tapi si penerimanya nggak tahu bahwa itu zakat, itu nggak boleh. Kalau zakat harus disampaikan, ini zakat saya. Si penerima dan pemberi harus mengetahui kalau itu adalah zakat. Iya. Tapi bagaimanapun yang terbaik adalah zakat itu melalui lembaga Iya, seperti lembaga Basnas pengumpul ataupun zakatnya ya. kelas resmi. Kenapa? Karena kalau zakat diberikan langsung kepada mustahik itu terkadang tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Nilainya kecil kan, hanya berapa ratus ribu. Tapi kalau yang menyerahkan lembaga langsung tuntas, diberikan modal 10 juta, 5 juta, Ya, ya. didampingi sampai mentas jadi punya penghasilan yang tetap. Nah, itulah fungsi dari kelembagaan. Sama yang saya dengar katanya kan ini kan makanan pokok ya, terutama kalau zakat fitrah ya, kan makanan pokok. Iya, Jadi makanan kadang-kadang nggak harus beras katanya. Tergantung daerah kalian itu makan apa. Kalau jagung ya jagung. Betul. Tapi nilainya sama. Benar begitu ya? Betul. Betul. Kalau di daerah Bang Kamal Kalau saya kan makannya kan pastry. Makanan pokok Makanan itu pokoknya pastry. Wow, daerah Depok gitu ya? Iya, DC. Oh, lo Depok City, right? Betul, Depok City. I live in DC, guys. I'm sorry. Oke, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi seputar Yes, of bisnis course. dan juga zakat, right? Udah Tapi pasti. setelah yang satu ini ya pemirsa, tetap di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna.
pemirsa, masih di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, kita masih ngobrol-ngobrol soal zakat ya di sini. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, tadi aku udah nanya ya, ini mungkin buat disclaimer juga buat pemirsa. Kita udah kasih kesempatan Shirley untuk nanya soal zakat ya, cuman dia nggak mau. Oke? Dia juga bingung mau nanya apa, karena dia nggak wajib zakat. Ya, mohon maaf nih. Disclaimer dulu aja. Betul, betul. Ya, betul. Mal, katanya lo mau nanya Mal sama Iya, aku Bapak. pengen nanya soal ini. Kan kalau zakat itu dihitung per kepala. Dan biasanya kalau satu rumah tangga yang nanggung kepala keluarganya, si pemilik penghasilannya lah kurang lebihnya. Kalau misalnya kepala keluarganya pensiunan, udah nggak kerja gitu, tapi masih ada anak, istri, udah pernah nggak kerja juga tuh. Anak juga belum sempat kerja gitu. Zakatnya wajib apa kagak? Ya, zakat fitrah Fitrahnya. itu wajib. Tapi ini nggak kerja dia tapi. Ya, jadi kalau mereka yang kemudian tidak menunaikan dari harta sendiri, kemudian dia menerima, itu boleh dari yang diterima itu kemudian dia zakatkan untuk Muter diri. dong ntar Pak. Iya, memang jiwa itu. Oh begitu? Jiwa itu memang dipastikan semuanya menunaikan zakat. Sebetulnya sejarah zakat fitrah itu adalah bagaimana memastikan pada saat hari raya itu orang semuanya bisa makan. Nggak ada yang lapar Nggak ya? ada yang lapar. Maka itu kemudian semuanya didorong untuk menganjurkan, membantu dan mengeluarkan. Makanya fitrah itu kan artinya jiwa. Jadi tidak bisa satu keluarga kemudian diwakili. Jadi tetap saja dihitungnya adalah per orang. Seperti itu. Dan zakat fitrah tidak ada penerima tertentu ya? Ada. Zakat fitrah ini ada 2 pendapat. Ada 3 pendapat sih. Jadi Banyak. satu pendapat yang mengatakan hanya untuk fakir dan miskin saja. Oke. Pendapat kedua, boleh untuk fakir miskin, boleh juga yang lain seperti fisabilillah. Fisabilillah itu untuk dakwah, Ya. untuk guru-guru, untuk imam musola, imam masjid, Ya. ustadz-ustadz yang ngajar ngaji. Marbot misalnya Nah, juga. dan yang pendapat ketiga adalah boleh untuk 8 asnaf. Karena dalam surah At-Taubah itu ayat 60 disebutkan bahwa zakat itu untuk 8 asnaf. Oh, berarti yang disamain kayak Sama zakat. Ya, betul zakat zakat mal. Zakat mal. Betul. Jadi ada Oke. 3 pendapat ini. Nah, kalau Basnas sendiri kita ya pendapat kedua lah. Ada yang mengkhususkan aja fakir miskin, tapi boleh juga untuk yang lain. Misalnya untuk guru ngaji kan mungkin selama ini tidak pernah dapat honor nih ya. Iya. Guru ngaji yang di kampung-kampung itu, yang musola-musola ngajar ngaji, ya boleh zakat fitrah di untuk Oh, oke. Tapi tidak sebanyak yang kayak zakat Zakat mal. mal. Zakat mal tadi. Itu. Ya. Oke. tapi memang prioritasnya fakir miskin kalau fitrah itu. Tadi itu supaya semua bisa merasakan nikmatnya Idul Fitri. Ya Sama karena konsep awalnya kan maksudnya selain uang kan makanan pokok soalnya ya. Iya. Kalau dikasih seluas-luas buat orang juga bingung juga oleh kalau karena semua itu orang juga dapat nih Bang beras Kamal, segala macam. zakat fitrah ini dikeluarkannya harus sebelum sholat Idul Fitri. Oh iya betul. Iya benar. Kalau setelah sholat Idul Fitri jatuhnya bukan zakat lagi. Sedekah biasa. Sedekah biasa. Sedekah biasa. Sedekah. Nah, supaya tadi kalau melewati Idul Fitri fakir miskinnya udah nggak kebagian makan nih ya gitu. Maksudnya supaya malam itu mereka bisa ikut juga masak. Dan hukumnya apa zakat fitrah berarti? Wajib kan? Wajib. Wajib. Baiknya tuh hamin berapa, Pak? Biasanya kalau keluargaku kayak mepet-mepet gitu, kalau mepet lebaran. Hamin 3, Kalau Hamin 7. bolehnya itu ya waktu namanya waktu khiyari, waktu pilihannya itu dari awal Ramadan sampai sebelum Sholat Id. Idul Fitri. Cuman yang terbaik itu ya pas menjelang Idul Fitri. Tapi harus yang sempet, jangan-jangan kan kadang kita nggak sempet, aduh saya takut Menunda-nunda, kelewat. tapi gitu. akhirnya malah kelewat. Malah Ya. Lupa, bener. Nah kalau dari Basnas sendiri, metode penyalurannya seperti apa? Apakah ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain juga? Untuk apa? Zakat, Untuk zakat. fitrah atau mal? Fitrah. Untuk zakat fitrah. Fitrah. Kalau zakat fitrah ini, nah inilah kelebihan dari Basnas, karena kita punya jaringan nasional, kita juga sampaikan zakat fitrah Bapak Ibu yang membayarkan via Basnas itu, kemudian kita konversikan menjadi beras dan kita salurkan ke daerah-daerah yang Membutuhkan. jauh, seperti daerah minoritas, daerah 3T. ya 3T itu, daerah di ujung. Oh, yang terdepan. Betul, Ya, gitu kan. Kadang di Jakarta kan sudah terlalu banyak nih, Ya. dan kita perlu ke sana juga gitu. Jadi kadang-kali kita punya 4 anggota keluarga, yang 2 zakatnya kita, yang 2-nya via Basnas supaya bisa dibagikan ke daerah-daerah Oh lain. Nah, iya, dibelah ya. kita punya jaringan seperti itu, titik sana di NTT, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi. Nah, kita bagikan ke sana.
Ya. Dan sebenarnya lebih ringkas juga buat si keluarga itu kan. Ya. Tinggal Ya. transfer aja Ya, gitu transfer kurang aja. lebihnya. Ya. Nggak perlu pakai berkarung-karung disiapin di rumah. Iya. Kalau yang anggota rumahnya banyak kan harus nyiapin Jadinya berapa banyak karung ya, gitu. terus. Iya. Ribet banget kadang-kadang. Nah ini mungkin pertanyaan untuk bapak-bapak dulu Iya, ya terakhir tentang tentang mengingatkan untuk menunaikan zakat Pak untuk teman-teman di rumah mungkin Iya. yang pada belum nih Pak. Sama yang itu Pak, yang kalau bisa lebih jangan sampai kurang. Ya, baik. Terima kasih. Ramadan ini hanya datang satu kali dalam setahun. Yang ditunaikan kewajiban itu adalah zakat fitrah yang nilainya sebetulnya tidak besar. Tapi karena persoalan kecil ini kadang-kadang sering terlewat. Mari wujudkan kesempurnaan puasa Ramadan kita dengan juga menunaikan zakat fitrah. Yang ini sebagai bagian dari kesempurnaan puasa dan ini akan membawa keberkahan. Bukan buat hanya orang yang menunaikan puasa, tetapi juga menebar keberkahan bagi semua umat manusia. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin amin. Terima kasih Pak. Ya. Nah, berarti terakhir kita akan tanya-tanya ke Kak Shirley dong, ya kan? Kak Shirley, jadi ini kedepannya apakah ada rencana besar lagi atau mau expand bisnis mungkin dengan puding? Mungkin nanti jadi apa gitu beda lagi? Ya mungkin habis ini jual kayak spare part motor. Jauh banget. Ya, nggak tahu kan, suka juga Maksudnya? dia. Gak usah ngatur, suka juga dia. Ini tuh dari iseng loh. Kan ini sweet and tasty. Yes, dia kalau mau buka bengkel kenapa? Suka Shirley. Boleh sih, boleh bener. Gimana Shirley? Untuk ke depan pasti ada rencana ya buat expand di area Tangerang. Oh cabang berarti nih? Iya. Ah, mantap. Doain. Amin. Tangerang, terus Tangerang. kota gua dong. DC. Depok City. Udah banyak pesanan belum kalau dari situ? Banyak, lumayan. kan? Lumayan. Iya. Yang orang-orang elit. Jadi makin mudah lah menjangkau sweet and tasty ini ya, Yes, karena cabangnya betul. makin banyak gitu kan. Ya udah kalau gitu terakhir Kak Shirley, kalau kita mau pesan puding-pudingnya Kak Shirley, kita bisa hubungin kemana? Ke Instagram boleh, ke WA admin boleh. Instagramnya apa? Instagramnya apa namanya ya? sweetandtasty.dishes. Sweet and tasty. N-nya pakai apa? Lambang atau N biasa. AND. AND. Ya. Sweet and tasty Dishes. dishes itu dia. Kalau mau ngirim-ngirim hampers, di situ semuanya ada pilihan-pilihannya lah ya. Silahkan dicek sendiri ya. Yes. Nah jadi pemirsa hari ini kita belajar bahwa menjelang Idul Fitri ini Ya. kita jangan cuma sibuk nyiapin hampers ya. Betul. Kita harus ingat zakat kita ya Pak Betul. ya. Jangan lupa tunaikan dan kita sudah bahas. Ini kan sedekah Lebih nih. lengkap. Iya, benar. Iya kan, bener ya. Maksudnya Sedekah kan apa? ini kan bukan uang, ini kan barang. Iya, Oh, iya, sedekahnya, benar. zakatnya jangan sampai lupa yang wajib. Yang wajib. Iya. Kita udah bahas tuntas tadi ya. Ya. Diingat-ingat pemirsa jangan sampai kelewatan zakatnya, oke? Betul sekali. Kalau gitu kita ucapkan terima kasih banyak Terima Pak. kasih Bapak, Sudah datang di luar ruang biasa. tengah. Terima kasih banyak kepada Bapak. Terima kasih. Kak Shirley, terima Kak kasih Shirley banyak. juga. Pemirsa juga terima kasih banyak ya. Jangan lupa saksikan terus kita Ruang Betul. Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna karena kita akan hadirkan lagi bintang tamu inspiratif lainnya. Ya, tapi kan ini udah mendekati Idul Fitri. Kalau kita lagi nggak tayang, berarti kita udah lebaran duluan ya kayaknya. Sorry, nggak gitu ya. Pokoknya nanti kan terus episode berikutnya dari Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi penuh makna. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.